Masih mengulas pertanyaan-pertanyaan dari netizen dari sosial media kami, dari Pak Tony, ada Bu Lili, dan kita sekarang ada yang bertanya karena yang nanya ini usianya masih muda. Pak Tony, saran dong buat kita nih milenial. Kira-kira kalau kita yang di bawah 30 tahun, ini trading ini harus gimana? Sementara yang di atas 30 tahun juga harus seperti apa? Ngomongin soal trading. Yang pertama, saya lebih suka mengatakan investasi. Ya. Karena kalau trading itu Anda harus punya skill yang lebih daripada investor. Nah, kita bilang investasi aja. Sebaiknya sebelum Anda melakukan investasi, Anda harus melakukan yang namanya money management dulu untuk kehidupan Anda. Financial planning ya. Financial planning, ya, atau menata keuangan Anda. Ya. Nah, otomatis mungkin di video saya sebelumnya dengan itu saya sudah bahas ada 5 pos yang harus Anda miliki. Yang pertama adalah pos need, yang kedua adalah pos debt untuk bayar utang kalau punya utang. Kemudian ada pos want untuk memenuhi keinginan kita. Kemudian pos saving sama pos investment. Nah, sekarang kita masuk ke pos investment. Pos investment akan lebih baik kalau Anda bisa upayakan minimal sekitar 20% dari income Anda. Minimal ya. Ya, akan lebih bagus. Kalau memang secara income belum cukup untuk 20% ya sebisanya berapa, kalau 10% juga bagus, tapi minimal memulai. Ini harus dinaikkan dulu income-nya kalau Iya, betul. Bisa membuat yang namanya wealthy Asia. Nah, bagaimana wealthy Asia? Punya lain lagi. Nanti bisa ada sesi berikutnya ya. Dapatkan bukunya. Bisa lihat di buku The Secret of Wealthy Asia. Itu paling awal banget sebetulnya Ya. Karena nggak ada yang bisa ditata kalau nggak ada uangnya. Betul. Perencanaan keuangan paling susah itu kalau nggak ada uangnya. Betul. Mungkin direncanain kayak perlu nggak ada uangnya kan? Saya selalu mengatakan seperti ini. Kalau Anda punya uang, datang ke saya. Bagaimana cara mengelola uang? Saya bisa punya satu jawaban untuk Anda. Ya, tergantung orangnya juga ya, Yes. manusia macam-macam. Bagaimana untuk mengelola uang tersebut? Saya bisa punya satu jawaban. Ya. Tetapi kalau Anda bilang datang ke saya, Pak, gimana saya mengelola uang kalau saya nggak punya uang? Nah, itu saya cuma ada satu jawaban. Apa itu? Saya cuma ada satu jawaban. Apa itu? Buatlah valuation di luar penghasilan Anda saat ini. Oke. Nah, dalam hal ini mungkin ada di antara Anda yang sekarang karyawan. Ya, Anda bisa mencari income Extra income, tambahan. ya. Iya, bisa macam-macam. Saatnya bisa jual online, bisa ikut perusahaan asuransi, properti, network marketing. Tapi itu network marketing cari yang itu ya, yang legal ya. Yang legal, Bukan yang abal-abal ya. legal dan nggak abal-abal. Karena ada yang legal tapi ternyata abal-abal, Pak. Yang legal dan nggak abal-abal. Iya. Nah, Anda bisa mendapatkan dari situ. Waduh Pak, gengsi saya kalau seperti itu ya. Lupakan gengsi Anda dan nilai gengsi atau masa depan Anda gitu. Saya nggak bisa ngomong Pak. Apa Anda pilih tetap merasa nggak bisa apa-apa, atau Anda mau merubah hidup Anda? Einstein pernah bicara bahwa hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda, tetapi melakukan hal yang sama. Jadi kalau mau mendapatkan hal yang berbeda, ya Anda harus melakukan hal yang berbeda. Sesuatu yang beda. Iya. Ya kalau kita merasa punya kekurangan, ya kita harus merubah kekurangan kita. Harus provide duluan ya, Pak. Iya. Tapi dulu ceritanya Pak Tony pun nggak langsung bisa ngomong lancar gini kan. Ini bukan apa-apa tapi Ini ada progres dan proses. motivasi. Betul. Motivasi. Iya, betul. Saya Motivasi. dulu awalnya bukan nggak bisa bicara. Saya lebih tapi nggak bisa bicara. Oh, masa sampai kayak gitu? Saya gagal. Oh, jadi ada permasalahan fisik ya juga. Saya waktu kecil saya gagal. Dan kalau Anda perhatikan sampai detik ini pun sebetulnya saya masih keluar. Cuman karena jam terbang jadi orang nggak rasa gitu ya. Tapi saya masih keluar ada. Karena itu ya bawaan orang ya. Dan ya karena saya waktu itu susah untuk mengutarakan sesuatu gitu. Tapi semuanya itu bisa dilatih. Dan waktu itu saya asal mau ya, niatnya dulu gitu kan. Saya waktu itu
akhirnya bisa berubah karena saya ingin sukses. Dan saya Sejak kuliah ya waktu itu Pak? iya, dan waktu itu saya terkenal, saya membaca sebuah buku yang berjudul The Magic of Thinking Big. Oke. Ya, apa namanya, kalau Anda mau beli bukunya ada ya, The Magic of Thinking Ya. Big. Penerbitnya yang masih publishing. MIC. Yang punya ini soalnya. Nah, di waktu itu saya sempat membaca sebuah buku yang judulnya The Magic of Thinking Big. Saat ini diterbitkan oleh MIC Publishing. Oke. Nah, Anda bisa cari bukunya di online di websitenya MIC Publishing. MIC Publishing perusahaannya Pak Tony. Kebetulan salah satu perusahaan kita. Suka baca ini, Iya. ini sampai saat ini. Betul. Iya, ya karena waktu itu saya nyari buku itu susah Bu. Untuk pengembangan diri, untuk saham, Indonesia, untuk investasi itu susah. Akhirnya kita Penting ya Pak ya baca buku. Iya, untuk menerbitkan buku yang berkualitas, yang untuk bisa ya supaya masyarakat Indonesia bisa maju dan berkembang. Untuk edukasi ya. Ya, bisa punya mindset yang positif. Ya, betul. Nah, di buku The Magic of Thinking Big yang saya baca itu, saya dikatakan di sana bahwa gagap bukan masalah untuk kamu sukses. Oh, sampai ada spesifik kata-kata itu. Ada. Wah, luar biasa ya, sangat motivasi ya. Iya. Iya. Dan itu membuat saya akhirnya mau berubah. Ya, saya berupaya untuk berubah gitu kan. Kalau teman-teman saya SD, SMP, SMA, kemarin saya ketemu sama teman saya SD yang dulu tahu saya, aku sekarang berubah banyak ya. Dulu soalnya gagap gitu. Iya. Introvert mungkin ya Iya. karena itu ya. Iya. Dulu kamu selalu kalah ngomong sama aku, sekarang aku kalah ngomong sama kamu. Dia dulu orang yang itu, topnya. Iya. Aktif ya. Karena itu kan dia termasuk primadona laki-laki, banyak ceweknya gitu. Playboy. Nah, termasuk yang seperti itu. Jadi pandai. Ya kalau banyak cewek kan pandai melayu juga kan, pandai ngomong juga. Saya nggak punya cewek Pak. Satu punya. Ya sekarang kan. Nah, tapi istilahnya waktu SD, waktu SMP, SMA saya bukan orang yang populer. Nah, kemarin waktu ketemu dia, waduh, beda kamu sama sekarang. Dulu saya bully, saya kamu bully, dia bilang. Enggak lah, saya bilang saya nggak bully, saya cuma Perasaan nggak pernah. enggak, karena waktu itu goda-godaan kan, waktu itu akhirnya saya godain dia dulu, saya ikutin masa-masanya dia dulu. Pas reuni mungkin. Iya, nah akhirnya dia bilang, dulu kamu saya bully, sekarang saya yang kamu bully, dia bilang. Nah, tapi itu menunjukkan bahwa kalau kita mau berubah itu bisa. Iya. Ya, jadi bicara itu bukan sebuah hal yang banget, tapi itu adalah masalah kebiasaan. Jadi dulu boro-boro jualan, ngomong aja susah ya Pak. Bisa. Dulu itu banyak kan Bisa. dulu. Saya pertama kali belajar untuk diajak orang menjual, bukan takut menjualnya, Takut ngomongnya itu gimana gitu. Saya dulu kalau ngomong kalau saya bersesus gitu sama saya buar gitu kan. Ya saat ini sih apa nih berdiri Pak Yale sudah ketawa ya, saya juga bisa tertawa. Ya. Tapi waktu itu Tony kecil nggak bisa tertawa. Makan hati ya. Iya, Tony kecil waktu itu sakit hati bukan cuma di sini, tembus sampai di sini. Karena aku itu menjadi termotivasi. traumatis kan. Nah, saya jadi minder, saya jadi seperti itu. Nah di buku itulah saya mulai berubah. Kemudian saya mulai belajar untuk menawarkan produk. Jadi efeknya itu bukan karena dibilangin orang lain, tapi karena baca buku. Mungkin kalau baca buku itu netral ya. Iya. Kita merasa nggak ada yang nge-post loh. Iya. Buku ini semua orang baca bisa. Terus kita baca itu lebih masuk gitu mungkin Pak ya. Nggak ada tujuannya. Dan yang nulis soal sukses. Menginspirasi. Dan buku itu saya tahu bahwa terjual jutaan kopi. Itu adalah satu buku bestseller di dunia. Internasional ya. Internasional bestseller. Terjual lebih dari 4 juta kopi seluruh dunia. Sehingga dia nggak ada perbandingannya dengan saya. Iya. Sehingga pada saat saya baca buku itu, saya merasa, ya salah satu mentor terbesar saya adalah David J. Schwartz. Dia yang merubah hidup saya. Melalui dari perubahan mindset duluan Iya, ya. perubahan mindset. Nah di situ saya mulai belajar mengenai itu. Kemudian saya pada saat mencoba, saya banyak
ya dihina orang, dilecehkan orang, tertawakan orang. Jadi udah biasa ditolak ini ya Pak ya. Ya, saya banyak Akhirnya ditolak. tebal. Iya. Nah, Mentalnya itu pun panik. buku itu pun juga menantangkan saya. Karena di buku itu bab 11. Sampai apa? Itu iya, saya membaca buku itu kali sekali. Oh iya. Itu bagi saya buku itu sudah saya baca berulang-ulang. Semacam kitab suci dalam tanda kutip. Iya. Kembangkan diri. Nah, iya. Jadi buku itu memang saya betul-betul merubah hidup saya. Di bab 11 dikatakan bagaimana, judulnya itu seperti bab 11. Bagaimana merubah kekalahan menjadi kemenangan. Nah, bagaimana mindset seorang orang sukses, orang menengah, dan orang gagal. Itu mindsetnya ternyata beda. Nah, dan saya memilih saya akan jadi orang sukses. Dan itulah rahasianya kenapa hanya 3% orang di dunia yang sukses. Betul. Jadi Saat semua itu- dari mindsetnya itu. Yes, ya. Nah, dari situlah saya mulai bertumbuh. Nah, saya memulai bisnis, ya kan. Sampai kemudian saya menjalin network, membuat network gitu. Dan sampai saat ini network bisnis saya sampai di Hong Kong, Malaysia, Filipina, Singapura. Yeah. Sehingga ya saya dapat income dari Hong Kong, Malaysia, Filipina, Singapura juga saat. Semua itu awalnya dari membaca buku ini loh. Iya. Nah, kegemaran membaca ini kan kalau di antara generasi muda masih rendah banget Pak. Sekarang kegemarannya Pak, Pak, ini gadget Pak. Live book. Iya. Kayaknya Buku menurut hidup. saya beda banget loh. Saya di rumah saya ada perpustakaan. dari- Saya punya perpustakaan pribadi dan jumlah bukunya puluhan ribu. Ya. Dan Itu kalau caranya supaya mengajarkan ke anak-anak atau anak muda. Ini sekaligus yang lain, jawaban untuk melihat bagaimana milenial under 20 above jangan terpilih cuma gimana ya. TikTok atau itu YouTube aja, ini buku juga. ya saya membaca buku. Anak-anak saya pun tahu kalau saya baca buku. Terus ikut baca. Dan saya kasih bukunya baca. Ya kalau Anda tanya sama Dev sama Davina, mereka sudah saya kasih buku-buku itu. Termasuk untuk mengetahui personality mereka, saya kasih mereka buku personality tree. Nah, Oh. di MSc Publishing juga ada karangan dari Florence itu Ya, bahwa ada 4 kepribadian yang orang, utama yaitu sanguin, koleris, melankolis, pragmatis. Nah itu di buku itu semuanya ada. Anak saya pun saya suruh tes. Bahkan istri saya pada saat kenal dengan saya pun saya tes. Ayo, tes dulu. Enggak, saya tes. Tes awal pun dilamar gitu Pak. Kayak CPNS gitu ya. Bukan Tes dulu. bukan tes. Untuk saya Paling kan tahu. Mengenali Gimana, kepribadiannya. Karena nanti 4 sifat dan 4 karakter itu Iya. semuanya ada positif negatif, bukan ya, saling tipik. melengkapi nanti ya. Iya, dan itu bisa dipelajari. Kepribadian itu bisa berubah. Bisa berubah. Bisa. Nah, jadi saya ngasih buku itu untuk mengetahui kepribadiannya dia apa. Bukan untuk mencari apakah dia cocok jadi istri saya atau enggak, bukan tesnya belum salah, bukan. Tapi untuk saya mengenal dia lebih jauh, lebih dalam. Supaya bisa lebih saling melengkapi gitu ya. Saya bisa lebih memahami dia. Terus untuk ke bisnisnya juga kepake ya Pak untuk kerja. Otomatis kalau kita mengetahui mengenai kepribadian daripada lawan bicara kita atau pada saat negotiation segala macam, kita bisa memenangkan negotiation otomatis. Jadi supaya lebih memahami gitu ya. Iya, betul. Jadi ya buku itu adalah memang kita harus belajar banyak dari orang sukses lewat buku. Kalau cuma dari video YouTube itu belum terlalu dalam Pak. Video YouTube bagus untuk memotivasi, untuk mengetahui dasar-dasar awal sampai saat Awalnya ini, ya. Karena kalau enggak kan nggak terbuka mindsetnya gitu Iya, kan. betul. Nah, tetapi kan kalau di YouTube kan pendek-pendek. Ya, harus diperdalam gitu. Nah, dan kadang-kadang tingkat lebih tinggi gitu ya. kalau saya menulis buku kan saya stabilo merah kuning hijau. Waduh. Nah, Kelihatan kalau dibaca. kalau Gitu di ya. YouTube kan nggak bisa saya kasih merah kuning hijau. Betul. Nah, dan kadang-kadang pada saat saya down, saya buka buku lagi. Walaupun sampai sekarang sebetulnya saya hafal dari isi buku itu gitu loh. Sampai babnya dan dalam Sampai babnya halaman berapa saya tahu, tapi kadang-kadang saya butuh penguatan. Betul. Saya butuh penguatan. Nah, dan itu yang saya selalu sharingkan ke tim saya juga. Di tempat saya ada kebiasaan untuk baca buku 15 menit setiap hari. Di perusahaan saya. Mestinya di dalam sini juga harus. Iya. Ini sudah
buku-buku bestseller, tapi trading ini harusnya yang buku motivasi ini mindset ini loh. Buku-buku pemain ini. Nah, Ya. nanti kalau apa namanya Bu Willy misalkan ingin kan nanti bisa hubungi MSI Publishing. Kalau Itu sudah ada 10 bukunya, tapi belum sempat direview. Soon, jadi smart book review Iya. akan bergerak ke arah situ juga. Iya, oke. Jadi dari karakter kita bisa lihat nanti mereka akan seperti apa nih di dunia trading. 30, di atas 30 dan di bawah 30. Iya. Anak muda biasanya kan menggebu-gebu. Iya. Nah, mengalokasikan dana dan segala itu gimana tuh anak muda dan istilahnya profesional muda bahkan sampai ke arah yang usianya udah sangat dewasa. Nah, sebetulnya hampir sama ya antara orang dewasa dan orang muda. Karena saya mulai menata keuangan saya juga sejak muda. Ya. Saya jadi apa yang saya tulis di buku itu adalah apa yang saya praktekkan, bukan sebuah teori. Ya. Jadi bagaimana saya menata keuangan, mulai saya dari saya nggak punya duit sampai akhirnya saya punya uang. Dan ternyata banyak pada saat saya baca buku, ternyata juga banyak orang-orang yang mereka bisa menata keuangannya. Nah, sehingga waktu saya lakukan juga kita bagus. Memang saya bukan pemrokat, Ya. karena tetapi yang perlu Anda ketahui, saya menjalankan, saya menjadi di titik saat ini saya sudah sangat bersyukur. Kenapa? Ya dulu saya berangkat dari saat saya merintis bisnis itu saya berangkat dari naik motor, dan itu pun motor yang diberikan orang tua saya saat saya lulus teknik. Itu saya gunakan pada saat saya merintis bisnis pertama kali. Sampai baru 2 tahun setelah saya merintis bisnis ini, baru saya bisa beli mobil sendiri. Nah, sampai akhirnya saya bisa punya rumah, saya bisa punya aset segala macam. Artinya harus dibangun dari mindset dulu, terus fondasinya sebelum mau masuk ke trading itu fondasinya harus ditata dulu dari perencanaan Betul. keuangan dan dari income yang cukup, Pak. Betul. Kayaknya yang saya lihat Iya. ya, jadi banyak sekali milenial itu kayaknya dia mungkin wealth creation-nya kurang, ya, Ya. wealth Manajemennya juga kurang. wealth management ini kan termasuk wealth protection, ya, terus tiba-tiba sudah nyebur ke trading, terus kadang-kadang pakai utang juga. Nah, itu yang lebih parah. Nah, Itu yang lebih parah. nah, itu jadi istilahnya yang kita khawatirkan itu kalau misalkan langsung masuk ke trading ini ibarat bangun rumah belum bikin fondasi. Iya. Makanya tadi itu kan Pak Tony cerita yang dulunya seperti apa terkait wealth creation, karena itu awalnya harus dari wealth creation-nya dulu. Karena dulu saya mau investasi juga nggak punya duit. Saya kan gaji saya cuma 40.000 Pak. Saya kan setelah lulus kuliah, 150.000 tahun berapa, Pak? setelah saya lulus kuliah tahun 95, Nah, itu UMR waktu itu segitu ya, Pak? UMR 300.000. UMR 300.000. Iya. Saya karena secara jenjang pendidikan kebetulan saya lulusan dari S1, kemudian juga jurusannya teknik kimia. Secara rate sedikit lebih tinggi daripada UMR. Iya. Ya UMR 300.000 saya dapat 450. Ya. Nah terus kemudian, tapi 450 pun bagi saya itu sangat kecil dengan impian-impian saya. Nah bayangin, saya cuma bisa nabung 100.000 per bulan. Bagaimana saya bisa beli mobil? Saya waktu itu ingin punya mobil Isuzu Panther, harga 50 juta. Waktu itu ya. Nah, kalau saya cuma bisa nabung 100.000 per bulan, Kapan ya? berarti saya baru bisa beli mobil Isuzu Panther itu setelah 500 bulan. Itu pun kalau nggak naik, Pak. Dengan catatan tidak ada inflasi. Nggak mungkin kan? Nah, dalam hal ini 500 bulan, itu kalau kita bagi dengan 12 bulan, berarti kan 40 tahun. Berarti saya baru punya mobil saat umur 60, jadi kakek-kakek itu dengan catatan apa harga mobilnya nggak naik. Dan saya nggak mau itu, saya kepingin kalau bisa dalam waktu 2 tahun saya beli Supernova. Gimana caranya? Ya saya harus buat yang namanya wealth creation. Jadi Ya saya harus cari saya pekerjaan tidak- di luar pekerjaan utama saya. Nah sampai akhirnya saya ketemu dengan sebuah bisnis dan saya melakukan bisnis ini. Dan ya murah Tuhan, dalam waktu 3 bulan income saya bisa 4 kali gaji saya. Saya bisa dapat 1,8 juta per bulan. Bisa beli 1 motor dalam 1 bulan. Nah dan terus menaik sehingga akhirnya saya bisa beli mobil di Isuzu Panther itu yang saya impikan itu 2 tahun.
Ini wealth creation awalnya. Yes. Karena kan tanpa wealth creation, tanpa uangnya itu yang dikelola apa Pak? Bisa-bisa Betul. kelola utang ya kan? Betul. Nah terus kemudian setelah tahun 98 saya punya income saya lebih, saya masukin deposito nggak nambah. Hanya saya yang bekerja untuk uang, tapi uangnya Belum bekerja. nggak bekerja untuk Oh, saya. gitu. Nah sehingga saya mulai berpikir bagaimana caranya uang bekerja untuk saya. Tapi sudah ada uangnya waktu itu. Sudah, saya sudah ada uang, saya sudah mulai nata mengenai needs saya sudah dapat. Kemudian saya punya password sendiri. Kemudian saya nggak punya debt. Untungnya Dulu nggak ada kredit card kayak saving sekarang. sudah ada. Saya sudah punya saving. Ya, deposito Ya, juga. saya punya deposito, saya punya asuransi, gitu kan. Nah, satu investasi yang saya nggak tahu ini deposito itu menjadi investasi, tapi kan kecil kan. Ya. Nah, makanya pada saat saya membaca koran, saya tertarik dengan salah satu artikel Jawa Pos waktu itu yang membuat saya terinspirasi untuk ke pasar modal. Ya kemudian akhirnya saya ke bursa efek dan ditolak itu. Namun intinya sebelum masuk ke trading harus punya apa namanya income dulu. Betul. Betul ya? Prinsip itu dulu. Dan saya tidak mengganggu, Ya. saya tidak mengganggu pos need saya. Nah, Saya tidak mengganggu pos loan saya. Saya tidak mengganggu pos saving saya. Dan saya tidak berhutang untuk investasi. Oke. Dan sehingga pada saat saya mengalami kerugian di saham pertama kali, itu pun secara ekonomi di keluarga tidak terganggu sama sekali. Karena Jangan sampai kita investasi. Jangan sampai karena investasi hidup kita jadi berantakan. Ini yang istilahnya orang uang dingin itu. Yes, Mhm. yes, betul. Jadi harus punya income dulu, Ya. terus punya saving dulu, nggak Ya. boleh trading atau investasi pakai utang. Iya, Nah itu baru boleh masuk trading. iya. oke.